Kalau kita ingat dulu itu ya, Nabi Isa diselamatkan, yang celaka Yudas Iskariot. Terus Nasution diselamatkan, yang menjadi korban Pierre Tendean. Terus apa lagi? Ade Irma Suryani. Jawabannya bagi orang yang mendengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah adalah la haula wala quwwata illa billah. La, tidak ada haula, daya, wala, dan tidak ada quwwata, kekuatan, illa billah, kecuali dengan Allah, kecuali atas kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang hebat, yang kuat itu diajarkan untuk selalu mengucapkan dipaksa orang untuk kecuali diberi kekuatan, diusir, disakiti, rumah sakit aja disakiti, diledakkan, dokter-dokternya, para medisnya, pasiennya. Kemarin beberapa hari ini ada informasi 400 orang meninggal. Kita itu awalnya yang ambulan yang mau masuk nggak boleh, yang keluar di sniper. Nah, begitu itu mereka begitu, kita di sini aman. Nah, kita yang begini ini mendapatkan keselamatan kecil, kenikmatan kecil, yang aman begini. Kenikmatan besarnya adalah kita dianugerahi keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dianugerahi pikiran kita, hati kita membenarkan berita Rasul dari penciptanya. Iman itu menurut Syekh. Peserta pengajian, pengajiannya Ustadz itu, Kiai itu kok banyak ya? Yaitu kekuatan dari Allah yang dikirimkan kepada Ustadz itu agar jamaahnya banyak, pendengarnya banyak, pesertanya banyak. Nah, kekuatan di yang lain, pendengarnya, pesertanya cuma 5, 4, 3. Nah, itu memang dari Allah semuanya. Nggak bisa dibangga-banggakan. Sedikit cerita ya. Saya tadi kan bersama teman-teman diserai untuk menyembelih 3 sapi, 6 kambing. Biasanya masjid itu 4 sapi, 15 kambing, itu berkurang. Nah, ada pengalaman yang berharga yang saya jalani tadi. Senjata yang sering saya gunakan ini sudah lama dan lancar-lancar saja di mana-mana. Dulu kemarin sekarang apa? Sabtu ya, Jumat kemarin itu saya pakai menyembelih ya enak. Terus diasah oleh teman saya yang memang ahli dalam mengasah, dalam merawat kambing. Kalau dia boleng kambing sendirian itu kira-kira 20 menit selesai. Padahal kalau kambing itu dikerjakan oleh 5 orang, ada yang sampai 2 jam atau 4 jam. Tapi dia hanya 20-an menit. Dalam tanda petik kemampuan bolengnya itu sangat handal. Karena memang pekerjaannya begitu, jual beli kambing, terus macam-macam lah. Di antaranya ya boleng itu tadi. Nah, otomatis daya asahnya, mengasah pisaunya ini ya sudah handal. Secara teori begitu. Ternyata pas pertama tadi saya nyembelihkan itu nggak mempan, Pak. Saya lihat uratnya, lehernya kambingnya itu keras, mengeras. Seperti apa ini, kayu atau besi itu nggak bisa, sehingga saya langsung down. Nah begitu itu karena kekuatan itu dari Allah. Di situ kekuatan saya nyembelih dicabut oleh Allah. Detik-detik, setiap menit yang kita lalui itu kekuatan atau kelemahan, kekuatan
kekuatannya menambah atau kekuatannya menurun itu memang ditentukan oleh Allah. Bukan karena kita piawai terbiasa terus kuat, terus nggak kuat itu enggak. Sekarang kuat, besok atau nanti nggak kuat sangat mungkin. Seperti yang kemarin diceritakan itu, hampir kejatuhan balok kayu hanya berjarak 22 meter. Itu kalau andai yang disalib ini sulit disalib, kan sering ya kita mau nyalip orang itu sulit gitu. Andai yang disalib ini sulit sehingga nggak segera tersalib, ya insya Allah bisa menimpa ke kepalanya pemotor ini tadi. Itu karena diatur oleh Allah, detik-detiknya yang kita lalui itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ya begini ucapannya, falsafah hidup dalam hati kita ditanamkan untuk memahami bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semuanya kehendak dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa duduk gini ini tegak, gini ini bermenit-menit, atau bahkan orang yang tokoh itu berbulan, lebih dari sebulan. Ada katanya ada yang 40 hari, 40 malam gitu ya. Berarti kan lebih dari sebulan. Tokoh terus kuat. Itu kekuatannya ya dari Allah sebenarnya. Ini diajarkan oleh Rasulullah, selalu kita ucapkan. Nah kalau kita nggak mengerti apa yang kita ucapkan, ya gelap ya, nggak bisa menghunjam ke hati kita. Nah, karena nggak bisa menghunjam, akhirnya kepercayaan kita ya percaya kepada selain Allah. Kekuatan itu dari pedang, kekuatan itu dari ake, kekuatan itu dari kol buntet. Katanya ada yang punya kol buntet ini dipakai gandule kalung. Nah, kalungnya ini dipakaikan ke ayam. Ayamnya kalau dibacok nggak mempan. Ya, begitu itu dipercaya ada kekuatan. Nah, kekuatan itu bukan dari Allah menurut kepercayaannya itu. Ya dari kul buntet itu. Nah, la haula wala quwwata illa billah ini mengajarkan agar kita meyakini bahwa kekuatan itu dari Allah. Seperti kambing itu tadi diberi kekuatan oleh Allah sehingga nggak mempan. Senjata yang ditorehkan itu, yang dihunuskan itu nggak mempan, sehingga ya kita merasa butuh kepada Allah. Harapannya begitu, selalu merasa butuh kepada Allah. Kenapa diucapkan? Karena kemarin disampaikan bahwa Rabbul Alamin, Allah itu Rabbul Alamin, pengatur, pemilik, penguasa, kreator, jadi kreator, apa namanya? Yes. Iya. Itu Allah, bukan yang lain. Makanya Rabbul Alamin itu bukan Tuhan, tetapi yaitu pencipta, pengatur, pemberi rezeki, pembuat, yang mendatangkan manfaat, yang mendatangkan bahaya. Kalau kita ingat dulu itu ya, Nabi Isa diselamatkan yang celaka Yudas Iskariot. Terus Nasution diselamatkan yang menjadi korban Pierre Pandean. Terus apa lagi? Ade Irma Suryani yang jadi korban itu. Yang Nasution diselamatkan. Padahal targetnya kepada Nasution, target yang awam kepada Nabi Isa. Tapi yang celaka dalam tanda petik Yudas Iskariot. Ini karena la haula wala quwwata illa billah. Ya seperti balok yang nggak jadi menimpa kepalanya pemotor itu tadi, ya seperti ini. Nasution ini seperti Nabi Isa ini. Kalau dulu ada istilahnya apa? Lembu sekilan. Kalau ditusuk pedang atau dibacok itu bergeser satu jengkal.
sasarannya nggak tepat, sabetannya pedang ini meleset satu jengkal. Sebenarnya itu ya dari Allah, melesetnya itu dari Allah. Nah, mereka orang-orang Jawa dulu percaya bahwa itu ya dari kekuatannya itu. Ada yang percaya pada dari kekuatannya topo, dari kekuatannya poso, dari kekuatannya macam-macam, tirakat atau melek, gandengannya yang melek, poso, tirakat.